Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita di sini bisa berkumpul dan melaksanakan mata kuliah pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat beriring salam, tak lupa juga kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, pada hari ini saya bersama 6 rekan lainnya akan menjelaskan dan memaparkan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah. Dan dimulai dari saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Taimiyah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan lainnya. Biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau Ibnu Taimiyah lahir di kota Haron pada tanggal 22 Januari tahun 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Dengan kecerdasan yang dimiliki beliau pada masa muda, maka beliau telah mampu menyelesaikan studi di bidang tafsir, hadis, fikih, dan juga matematika. Serta beliau berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman lainnya. Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak terbatas pada dunia buku dan juga kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu, beliau turut serta dalam dunia politik dan juga urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan dari Ibnu Taimiyah sendiri tidak hanya terbatas pada kecerdasan dalam menulis dan juga berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam peperangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang harga yang adil dan mekanisme pasar. Harga yang adil menurut pandangan Ibnu Taimiyah adalah adil bagi para pedagang, berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang merusak keuntungan normal. Sedangkan harga yang adil bagi para pembeli yang adalah pembeli tidak dirugikan atas penetapan harga yang dilakukan pedagang untuk suatu barang. Selain itu juga Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada para penjual agar menjual barang dagangannya dengan harga yang wajar kepada para pembeli untuk tidak menolak harga yang adil sebagai hasil dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah. Dengan melihat berbagai perkembangan fenomena yang terjadi di masa yang sekarang, mulai dari naik turunnya harga kebutuhan pokok, resesi ekonomi di negara, sampai pada melonjaknya harga minyak dunia yang berpengaruh pada harga-harga barang di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, di masa sekarang dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang sebagai peletak dasar teori dan regulasi harga dengan syarat-syarat syariat Islam untuk kembali dikaji dan dapat diterapkan di masa sekarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana mekanisme pasar bebas. Harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengemukakan naik dan turunnya harga tidak selalu dilibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan barang-barang impor yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun ikut turun. Selain mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah juga membahas tentang regulasi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, regulasi harga ini adalah aturan pemerintah terhadap harga-harga barang yang ada di pasar. Nah, tujuan dari regulasi harga itu sebenarnya untuk menegakkan keadilan serta untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, Ibnu Taimiyah membedakan regulasi harga menjadi dua jenis, yaitu yang pertama harga yang tidak adil dan cacat hukum. Ya, kemudian yang kedua harga yang adil dan sah menurut hukum.
Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya penetapan harga, pemerintah harus mengadakan musyawarah dengan masyarakat atau para tokoh perwakilan pasar terlebih dahulu. Hal ini bersifat persuasif karena pemerintah memberikan penawaran harga kepada peserta musyawarah dalam hal penetapan harga sehingga hasil keputusannya bisa disetujui oleh semua pihak. Selain mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah juga membahas tentang regulasi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, regulasi harga ini adalah aturan pemerintah terhadap harga-harga barang yang ada di pasar. Nah, tujuan dari regulasi harga itu sebenarnya untuk menegakkan keadilan serta untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, Ibnu Taimiyah membedakan regulasi harga menjadi dua jenis, yaitu yang pertama harga yang tidak adil dan cacat hukum. Kemudian yang kedua harga yang adil dan sah menurut hukum. Nama saya Dwi Setia Rahmawati, NIM 2019-0430-158. Karakteristik dan fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa fungsi utama uang ada dua, yaitu sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Ibnu Taimiyah menentang bentuk perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas untuk dapat diperdagangkan. Dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi, bukan diperlakukan sebagai komoditas. Yang pertama yaitu uang tidak mempunyai kepuasan intrinsik yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. Uang harus digunakan untuk membeli barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, sedangkan komoditi mempunyai kepuasan intrinsik. Oleh karena itu, uang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam. Yang kedua, komoditas mempunyai kualitas yang berbeda-beda, sementara uang tidak. Ketiga, komoditas akan menyertai secara fisik dalam transaksi jual-beli. Sementara uang tidak mempunyai identitas khusus. Penjual tidak akan menanyakan bentuk uangnya seperti apa. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan, apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi, yaitu horor. Sehingga yang ada adalah bukan harga uang, apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, tetapi nilai uang untuk ditukarkan dengan barang. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, maka pertukaran ini harus dilakukan secara simultan atau takabut dan tanpa penundaan, yaitu hulul. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, hal itulah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah melarang jenis transaksi seperti ini. Saya Nadia Sabila, NIM 2019-0430-175. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah mengenai penurunan nilai mata uang. Jadi, Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan pencetakan mata uang secara berlebihan. Penurunan nilai mata uang disebabkan karena pencetakan mata uang di mana nominal mata uang lebih besar daripada nilai intrinsiknya, yang nantinya uang tersebut digunakan untuk membeli emas, perak, maupun benda berharga masyarakat lainnya yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang. Selain itu, nilai nominal mata uang yang lebih besar daripada intrinsiknya dapat memicu terjadinya inflasi yang tinggi. Ketika inflasi tinggi, artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat berlebih, sedangkan pendapatan nominal masyarakat tidak bertambah. Artinya, pendapatan real masyarakat menurun, sehingga daya beli masyarakat rendah dan masyarakat akan miskin dan tidak sejahtera.
Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penguasa seharusnya mencetak fulus sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Nah, pernyataan mengenai volume fulus yang harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi bertujuan agar ketetapan harga adil serta masyarakat sejahtera. Kemudian yang terakhir ada mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya akan diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai sama sekali dibanding ketika berfungsi sebagai mata uang. Nah, di sisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, maka masyarakat tentunya akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka. Kemudian, beliau juga menyebutkan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan uang dengan kualitas baik dari peredaran. Hal itu disebabkan karena beredarnya mata uang lebih dari satu jenis pada saat itu dengan kandungan logam mulia yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa 1 dirham itu semula mengandung 2/3 perak dan 1/3 tembaga, dan sekarang menjadi 1/3 perak dan 2/3 tembaga. Masyarakat yang masih memegang dinar dan dirham, lama-lama mereka termotivasi untuk menukarkan uangnya dengan produk-produk dari luar negeri karena akan mendapatkan jumlah produk yang lebih banyak atau lebih menguntungkan. Nah, di sini akan menyebabkan peredaran dinar itu sangat terbatas. Kemudian dirham berfluktuasi, bahkan terkadang menghilang. Sementara fulus beredar secara luas. Banyaknya fulus yang beredar akibat meningkatnya kandungan tembaga dalam mata uang dirham yang mengakibatkan sistem moneter pada saat itu tidak stabil. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.